Halo guys, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Clash of the Titan yang dirilis tahun 2010. Film ini menceritakan tentang mitologi Yunani dengan Perseus yang diperankan oleh Sam Worthington sebagai peran utamanya dan disutradarai oleh Louis Leterrier. Pada zaman dahulu sebelum adanya para dewa dan manusia, Titans berkuasa di bumi tapi kekuasaan mereka berakhir di tangan anak-anaknya, yaitu Zeus, Poseidon dan Hades. Mereka bertiga, menciptakan makhluk yang sangat kuat dan bakal membuat orang tua mereka kalah. Hades melahirkan Kraken untuk menyingkirkan para Titans. Setelah berhasil, Zeus menjadi Raja Langit, Poseidon menjadi Raja Laut dan Hades ditipu oleh Zeus untuk tinggal di bawah menguasai neraka. Lalu Zeus menciptakan manusia karena doa-doa manusialah sumber keabadian para dewa. Seiring berjalannya waktu manusia semakin gelisah, mereka mempertanyakan para dewa. Akhirnya umat manusia bangkit untuk menantang para dewa. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang nelayan bernama Spiro yang menemukan peti di lautan yang di dalamnya ada seorang bayi yang masih hidup dan ibunya yang sudah meninggal. Nelayan tersebut terlihat bahagia ketika mengetahui bahwa ada bayi, dan bayi itu masih hidup. Lalu kita melihat seorang perempuan berpakaian putih yang terlihat bahagia ketika melihat bayi itu diselamatkan. Dan wanita ini tidak lain adalah penjaga dari bayi tadi atau angel guardnya dari Perseus. Kemudian Spiro memutuskan untuk mengadopsi Perseus sebagai anaknya. Tahun-tahun berlalu kini Perseus sudah dewasa. Lalu Perseus ikut menjadi nelayan bersama ayah angkatnya. Saat Perseus dan keluarganya menangkap ikan, mereka melihat sekawanan prajurit dari Argus yang sedang berusaha merobohkan patung Zeus. Usai berhasil merobohkan patung Zeus, para prajurit tersebut menyatakan perang terhadap para dewa. Tak lama berselang tiba-tiba sejumlah monster sejenis kelelawar datang menyerang para prajurit dari Argus itu. Melihat situasi tersebut Perseus berusaha memutar arah kapal untuk pergi menjauh, namun dilarang oleh ayah angkatnya. Usai mengalahkan prajurit Argus, monster sejenis kelelawar itu bersatu dan berubah wujud menjadi sosok Hades. Hades pun melihat keberadaan Perseus dan keluarganya lalu ia menyerang kapal penangkap ikan yang mereka naiki. Atas kejadian itu hanya Perseus satu-satunya yang bisa bertahan hidup. Di Olympus Zeus menjadi gerang usai mendengar kabar patungnya dirobohkan oleh manusia yang dia sendiri ciptakan. Di saat itulah tiba-tiba Hades datang dan menceritakan betapa buruknya perbuatan manusia yang tidak mau berdoa dan memohon kepada dewa. Untuk memikirkannya Hades pun memohon kepada Zeus untuk mengizinkannya berada di tengah-tengah umat manusia untuk menimbulkan ketakutan, agar manusia kembali berdoa dan memohon perlindungan pada para dewa. Zeus yang sudah diliputi kemarahan akhirnya menyetujui permintaan Hades. Di tempat lain Perseus yang terombang-ambing di tengah laut akhirnya diselamatkan oleh kapal yang diawaki sejumlah prajurit dari Argos, dan dibawa menuju ke kerajaan. Ia lalu dibawa menghadap Raja Cepes dan Ratu Cassiopeia yang saat itu tengah merayakan keberhasilan merobohkan patung Zeus. Perayaan tersebut mendapat pertentangan dari Andromeda, putri raja dan Ratu Cassiopeia. Namun Ratu Cassiopeia tak acuh dengan nasihat putrinya tersebut. Dengan angkuhnya dia menyatakan bahwa Andromeda lebih cantik daripada Dewi Aphrodite dan mengatakan sekarang manusialah yang menjadi dewa. Pesta yang meriah itu tiba-tiba dikacaukan oleh kedatangan Hades. Melihat kedatangan Hades, Perseus yang menyimpan dendam, mencoba menyerang namun gagal. Cassiopeia akhirnya berlutut ketakutan. Di saat itulah Perseus mengambil pedang dan kembali berniat menyerang Hades, namun dilarang oleh seorang wanita berjubah. Hades pun menghukum Ratu Cassiopeia karena kesombongannya. Kemudian Hades mengancam akan melepaskan monster raksasa yang bernama Kraken untuk menghancurkan kerajaan Argos. Kecuali jika Andromeda dikorbankan. Setelah itu Hades pergi meninggalkan kerajaan Argus, namun sebelum pergi Hades menyatakan bahwa Perseus adalah manusia setengah dewa, putra dari Zeus. Draco yang seorang pemimpin pengawal raja, bersama rekannya memukuli Perseus dan memaksa mengakui apakah ia benar-benar putra Zeus. Kemudian datanglah Raja Cepes memerintahkan mereka untuk melepaskan Perseus, kemudian Raja Cepes meminta untuk menyelamatkan mereka, namun Perseus menolak karena ia merasa manusia biasa. Akhirnya Perseus dimasukkan ke dalam penjara. Disitulah wanita berjubah yang sebelumnya melarang Perseus menyerang Hades kembali datang. Ia mengatakan dirinya bernama Alo dan mengatakan bahwa dirinya dan Perseus adalah sama-sama manusia setengah dewa.
Alo kemudian menjelaskan asal-usulnya Perseus. Bermula dari Raja Akrisius yang memimpin perlawanan terhadap dewa dengan menyerang Olympus. Namun karena kecintaannya terhadap umat manusia, Zeus tidak memilih untuk berperang. Zeus datang ke kerajaan dan menyamar sebagai Raja Akrisius, lalu meniduri istri sang raja. Raja Akrisius yang mengetahui keberadaan Zeus di kamarnya pun bergegas datang dan di saat itulah Zeus segera pergi. Raja Akrisius yang marah pun akhirnya memutuskan melenyapkan istri dan anak yang dikandungnya, dan memasukkan mereka ke dalam peti lalu membuangnya ke laut. Namun karena Perseus adalah setengah dewa, akhirnya ia bisa selamat. Perseus akhirnya mau menerima tugas memimpin pasukan pengawal raja menuju ke seorang penyihir Stygia, untuk mencari cara membunuh Kraken dan membalas dendam pada Hades. Di sisi lain Hades ternyata sudah merencanakan siasat jahat dan ia pun datang menemui Raja Akrisius yang ternyata masih hidup. Namun Raja Akrisius menolak panggilan tersebut, namun keduanya akhirnya bersekongkol untuk menyingkirkan Zeus dan Perseus. Zeus akhirnya mulai mencium rencana pengkhianatan Hades yang haus akan kekuatan. Zeus akhirnya diam-diam memberikan Perseus sebuah pedang sakti yang ditempatkan di Gunung Olympus dan seekor kuda hitam bersayap yang bernama Pegasus. Namun Perseus menolak keduanya. Ia menyangka dirinya adalah seorang manusia setengah dewa dan menolak pemberian Zeus. Diam-diam Draco, kapten dari pengawal raja, diam-diam menyimpan pedang itu. Tepat setelahnya mereka diserang oleh Kalibus, kaki tangan Hades. Draco memotong salah satu tangan makhluk itu. Dan Kalibus kabur, mereka pun mencoba mengejarnya. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok kalajengking raksasa yang muncul dari tetesan darah Kalibus. Ketika mereka kewalahan melawan kalajengking itu, mereka diselamatkan oleh sekelompok jin, yang dipimpin oleh Sulaiman. Para jin pun berharap para dewa dikalahkan. Mereka memberi pengobatan pada Perseus dan kelompoknya. Kelompok itu sampai di sarang penyihir Stygia dan mempelajari cara untuk mengalahkan Kraken menggunakan kepala Medusa, seekor makhluk terkutuk yang bersemayam di sebuah pulau di dunia bawah. Semua makhluk hidup laki-laki yang menatap wajahnya akan berubah menjadi batu. Perseus, Alo, Draco, dan Sulaiman dan pasukannya menyerang ke dunia bawah. Orang laki-laki memasuki gua sarang Medusa. Sementara Alo harus di luar mengingat semua perempuan yang masuk ke dalam gua Medusa tidak akan pernah keluar lagi. Medusa membunuh semua sisa pasukan Draco. Sulaiman dan Draco berhasil melukai Medusa, dengan mengorbankan diri mereka. Akhirnya Perseus berhasil memenggal kepala Medusa, dengan belakangi dan melihat perisai yang dapat memantulkan bayangan ketika ia keluar. Ketika Perseus keluar dari kuil dengan kepala Medusa, Kalibus muncul dari belakang Alo dan menikamnya. Perseus dan Kalibus bertarung. Akhirnya Perseus menerima dirinya adalah putra dari Zeus, dan mengambil pedang Olympus untuk membunuh Kalibus. Ia menikamnya di bagian dada. Sebelum mati, Alo minta untuk segera meninggalkannya dan menyelamatkan Andromeda dan Argus. Kemudian Alo berubah menjadi uap mas. Pegasus datang untuk memberi tumpangan ke Perseus. Perseus menunggangi Pegasus kembali ke Argus, sementara Kraken telah dilepas. Di saat para warga Argus tewas dengan kebangkitan Kraken, keseimbangan kekuatan di Gunung Olympus terguncang. Hades menyatakan bahwa ia tidak perlu iman dan penyembahan dari manusia seperti yang dibutuhkan Zeus untuk menjadi kuat. Tetapi hanya dengan ketakutan manusia Hades dengan mudahnya melengsarkan Zeus yang semakin melemah. Dengan menunggangi Pegasus hitam, Perseus sampai ke Argus dan memperlihatkan kepala Medusa kepada Kraken, membuat kontak mata tepat sebelum Kraken mencapai Andromeda. Perlahan Kraken membatu dan runtuh menimpa orang di bawahnya termasuk Raja Cepes. Andromeda pun terjatuh ke laut. Hades akhirnya muncul dan berniat untuk membunuh Perseus. Perseus meminta bantuan kekuatan Zeus dan melemparkan pedangnya ke arah Hades. Sebuah kilatan petir menyambar pedang itu dan mendorong Hades kembali ke dunia bawah. Perseus bergegas menyelamatkan Andromeda. Andromeda yang kini telah memiliki hak penuh menjadi Ratu Argus, meminta Perseus untuk tinggal di sisinya sebagai seorang raja. Tetapi Perseus menolaknya. Perseus juga menolak tawaran dari Zeus untuk menjadi dewa sepenuhnya, namun kemudian beliau mengatakan jika ingin hidup sebagai seorang manusia ia tidak seharusnya tinggal sendirian. Zeus akhirnya kembali menghidupkan Alo untuk hidup bersama Perseus.